Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang sekarang sedang mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 10. Sekarang sudah berada di tahap 2, yaitu seleksi wawancara. Saya ingin berbagi sedikit informasi tentang bagaimana dulu saya mengikuti program guru penggerak dan apa saja pertanyaan yang muncul ketika mengikuti seleksi wawancara di program guru penggerak. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita mengikuti wawancara, hal yang paling penting adalah segala sesuatu yang telah kita kerjakan itulah yang harus kita jawab. Jangan mengcopy jawaban orang kemudian kita jadikan itu sebagai jawaban kita, karena malah itu akan menjadi semacam senjata makan tuan. Karena kan pertanyaan guru penggerak ini dia berkesinambungan artinya ketika kita menjawab satu pertanyaan dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang nantinya itu saling berhubungan. Apa saja sih pertanyaan yang muncul ketika kita mengikuti seleksi wawancara pada program guru penggerak? Pertanyaan yang pertama adalah apa motivasi Anda mengikuti program guru penggerak? Di pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa menjawab motivasi Bapak Ibu mengikuti guru penggerak itu apa kira-kira. Nah, saya dulu menjawabnya yang pertama karena saya ingin belajar hal-hal baru terkait dunia pendidikan, dan saya yakin bahwa ketika saya mengikuti guru penggerak ini akan banyak sekali hal yang dapat saya pelajari yang nantinya bisa saya terapkan ke dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian motivasi saya mengikuti guru penggerak adalah saya ingin menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, karena kalau sekarang gurunya tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang sekarang begitu dekat dengan murid, malah guru nanti akan ketinggalan. Jadi guru inilah harus bisa membawa siswa, mengarahkan siswa atau membimbing siswa supaya dia bisa belajar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi ketika mengajar nanti si siswa lah yang lebih aktif dan gurunya adalah sebagai yang mengarahkan atau membimbing. Nah, disinilah student center learning ini baku ya diterapkan seperti itu. Dan yang ketiga, motivasi saya ikut guru penggerak adalah saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah pastinya. Nah, kemudian juga saya mendapatkan dukungan dari rekan sejawat, karena tanpa dukungan mereka pun nanti saya akan kelabakan ya, maksudnya akan sendiri. Saya tidak akan mampu berkolaborasi kalau misalnya kawan-kawan tidak mendukung saya mengikuti program guru penggerak ini. Pertanyaan yang kedua, apa pendapat Anda tentang guru penggerak? Penggerak artinya kan bukan orang yang diam ya, jadi dia selalu bergerak, dia selalu aktif untuk belajar. Guru penggerak ini dia adalah guru yang mau terus belajar hal-hal yang baru, apakah itu disuruh oleh kepala sekolah ataupun tidak disuruh, artinya secara mandiri kita berinisiatif untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, kemudian guru penggerak ini juga adalah guru yang suka berkolaborasi. Jadi ada hal-hal yang baru, saling sharing dengan kawan-kawan di sekolah, yang kemudian itu akan berdampak kepada cara dia mengajar, cara dia mengelola kelas, dan juga cara dia mendekati siswa-siswanya. Pertanyaan yang ketiga, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjawab dengan menjelaskan kelebihan yang ada pada diri Bapak Ibu. Saya sudah menyelesaikan S1. Saya juga sudah mengikuti banyak sekali pelatihan. Kemudian saya senang belajar hal-hal yang baru. Saya juga suka melakukan refleksi setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kemudian saya juga suka berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk saling sharing informasi, untuk saling berbagi hal-hal yang baru, dan itu saya yakin bisa menjadi sebuah kelebihan yang bisa mendukung saya
menjadi seorang guru penggerak. Pertanyaan yang ketiga, kesulitan yang pernah dialami saat mengajar. Bapak Ibu bisa menjelaskan kesulitan yang pernah dialami ketika mengajar dulu. Bapak Ibu bisa menceritakan tentang kekurangan atau tidak tersedianya sarana atau media atau alat yang diperlukan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengatasi masalah-masalah? Kemudian siapa saja orang yang terlibat dalam mengatasi masalah tersebut dan bagaimana hasilnya? Pengalaman saya dulu, di sini saya menceritakan hal yang memang betul-betul saya rasakan itu sebagai masalah. Saya adalah guru produktif untuk jurusan ATPH dan saya jelaskan bahwa di sekolah kami ini jurusan pertaniannya itu memang sangat tidak diminati. Jadi jurusan yang paling favorit itu adalah jurusan mesin. Ada banyak faktor yang membuat jurusan ini mungkin tidak diminati oleh siswa dan wali murid pun menganggap jurusan ini bukan jurusan yang patut untuk dibanggakan. Nah, di sini saya berpikir bagaimana caranya supaya jurusan ATPH ini bisa diminati oleh siswa dan juga wali murid. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat hal baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan di sekolah, yaitu saya menerapkan urban farming. Ya, saya fokus di hidroponiknya karena selama ini belum pernah dilakukan hal semacam itu. Nah, ketika ingin melaksanakan hidroponik ini, budidaya tanaman secara hidroponik, ada banyak kendala yang pastinya adalah tidak tersedianya adanya instalasi hidroponik di sekolah. Jadi saya minta bantuan dari teknisi di jurusan mesin karena kebetulan pun jurusan mesin sedang ada pembangunan RPS. Nah, di situ saya lihat ada sisa-sisa pipa yang sudah tidak dipakai lagi. Akhirnya instalasinya jadi walaupun kecil. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan barang bekas kotak kayu yang itu merupakan kotak bekas alat yang diserahkan ke jurusan mesin saat itu. Jadi kalau ada bantuan dari pemerintah kan selain RPS-nya pasti ada alatnya juga. Nah, disitulah kotak kayu itu saya pergunakan dengan siswa dengan sedikit dipoles, akhirnya budidaya secara hidroponik terwujud. Nah, dari situlah wali murid melihat sebelumnya ketika saya meminta bantuan kepada kepala sekolah itu belum dilihat hasilnya ya mungkin ya, jadi tidak langsung diberikan. Akhirnya ketika panen kepala sekolah melihat ada perubahan, maksudnya sayur yang dibudidayakan itu segar, sehat, dan saat itulah diberikan bantuan dari sekolah untuk menyiapkan 4 pipa lagi, dan itu berefek kepada jumlah siswa pada tahun ajaran berikutnya. Soal selanjutnya, jika Anda lolos, hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa sekolah tempat Anda bertugas? Nah, di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa Bapak Ibu ingin selalu memberikan yang terbaik dengan terus menggali potensi diri sebagai pembimbing, sebagai pengarah generasi supaya nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran. Intinya saya ingin memberikan yang terbaik kepada sekolah itu ya, pada siswa, mengajar dengan hal inovatif, kemudian saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi hal-hal yang baru, dan itu saling mendukung untuk
proses pembelajaran yang inovatif. Pertanyaan selanjutnya adalah berikan contoh perubahan inovasi pemberdayaan gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif pada diri sendiri. Kemudian apa yang mendukung Anda melakukan hal tersebut. Nah, di sini adalah Bapak Ibu ceritakan semua pengalaman yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi hal kecil apapun yang pernah Ibu lakukan, itulah yang dijelaskan atau dijawab. Seperti yang telah saya uraikan pada soal sebelumnya, itu adalah salah satunya. Tapi saya yakin selama ini kita kan sudah lama mengajar, artinya banyak sekali hal yang sudah kita lakukan dan itu akan berdampak, dan itu berdampak positif kepada diri sendiri atau siswa ataupun lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki? Bapak Ibu bisa menceritakan tentang kelebihan yang ada pada diri Bapak Ibu, yaitu mungkin Bapak Ibu memiliki kemauan yang kuat untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu juga sering mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu secara online ataupun offline. Untuk pelatihan-pelatihan, jangan lupa Bapak Ibu juga menyiapkan 1 atau 3 sertifikat di depan ketika nanti mengikuti wawancara, karena pengalaman saya dulu, saya juga sempat mana sertifikatnya gitu, jadi bisa saya langsung tampilkan. Ceritakanlah pelatihan yang memang itu sangat bagus dan itu sangat terkait dengan profesi kita sebagai guru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk menciptakan perubahan mengajar yang berpusat pada murid? Bapak Ibu bisa menceritakan hal yang sudah pernah Ibu lakukan, apakah dengan menyiapkan LKPD berbasis IT, kemudian Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerapkan aplikasi-aplikasi berbasis AI, berbasis teknologi yang kemudian ketika misal melakukan evaluasi, Bapak Ibu menerapkan AI pada saat melakukannya. Juga Bapak Ibu menggunakan strategi pembelajaran saintifik pastinya. Jadi di situ adalah kalau saintifik itu sudah pasti siswanya lebih aktif, karena siswa kan mengingat, memahami, bertanya, menalar, mengkomunikasikan. Nah, di situ sudah muncul ya bahwa siswa itu yang lebih aktif gitu, yang berpusat pada murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjalin hubungan dengan teman dan atasan? Nah, kita menjalin hubungan itu dengan saling bertukar informasi, bertukar pendapat, saling berbagi tentang inovasi-inovasi baru yang sifatnya itu adalah sifat membangun demi kemajuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengambil keputusan di program guru penggerak ini? Dia ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan, dan intinya adalah ketika kita mengambil keputusan itu harus berpihak kepada murid. Jangan mengambil keputusan yang itu merugikan si murid. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti menjawab, Bapak Ibu akan mengambil sebuah keputusan yang dengan mempertimbangkan lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang berpihak pada murid dan tidak merugikan murid sama sekali. Nanti kita mungkin akan dihadapkan dengan siswa yang tidak pernah hadir ke sekolah, dengan kondisi ekonomi mungkin, atau orang tua yang sakit dan dia adalah tulang punggung keluarga. Nah, di situ kita apakah akan membiarkan siswa itu tidak lulus ataupun membiarkan siswa itu tidak naik kelas dengan kondisi dia tidak pernah hadir ke sekolah. Tetapi sebelum kita memutuskan suatu perkara, kita harus terlebih dahulu melihat kenapa, apa penyebabnya sehingga siswa ini tidak bisa berhadir ke sekolah ataupun banyak sekali alpanya. Nah, itulah nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan supaya si siswa ini ketika kita ambil keputusan itu tidak akan merugikan dia. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah
pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya mengikuti seleksi wawancara guru penggerak angkatan 7. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.